Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Dwi Febriani, guru biologi SMAN 14 Pandeglang, juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Akan mengikuti ujian kompetensi dengan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan, yaitu Kingdom Fungi, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, mantap. Nah, anak-anak, coba tadi pagi siapa yang datang lebih awal ya? Saya, Bu. Oke, Ulia. Terima kasih sudah datang lebih awal. Coba Ulia ini minta tolong doa ya. Sebelum mulai belajar, marilah kita baca doa. Baca doa dalam hati masing-masing. Mulai. Terima kasih, Ulia. Nah, Ibu mau mengecek kehadiran kalian ya. Ibu absen dulu ya. Aldo Seviansyah, Rizky Maulana, Eva Fisilham, Nur Aini, Siti Rahmawati, Indri Ramadhani, Aaf Nur Buratul, Muhammad Buliana, Uya Sari, Ibu Aiki Purnama, Anissa Adi, hadir. Julia, hadir. Ya, alhamdulillah berarti lengkap ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ibu minta kesediaannya kalian untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berdekat pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu di pulau Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Baik anak-anak, setelah menyanyikan lagu nasional tadi, Ibu mau mengecek kesiapan belajar kalian. Nah, sekarang coba Ibu mau tahu ekspresi suasana hati kalian. Buka bukunya, gambar di pojok kanan atas emoticon kalian ya, suasana hati kalian sekarang. Silahkan menggambar. Apakah kalian sedang senang atau sedang bersedih? Coba. Atau sedang alhamdulillah ya, banyak yang tersenyum hari ini. Mudah-mudahan benar ya, suasana hati kalian sedang bahagia. Kalau punya lagi pura-pura bahagia, mudah-mudahan beneran bahagianya lama-lama dibuatin ya kalian ya. Nah, yang lagi sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini kita akan bahas tentang Jamur. jamur atau fungi. Ilmu yang mempelajari tentang fungi adalah mikologi. Apa? Mikologi. Baik anak-anak, ini adalah kompetensi dasar yang mesti kalian capai pada pembelajaran kita kali ini, yaitu mengelompokkan fungi berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian menjadikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman
mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Anak-anak, ini gambar apa? Jamur roti. Roti berjamur. Roti berjamur. Sama jamur yang tumbuh di pohon yang sudah mati. Ya, di pohon yang sudah mati atau sudah lapuk ya. Kita sebut ini jamur roti, yaitu jamur kayu. Ya, oke. Sekarang kita ice breaking. Jadi kalau ibu menyebutkan, kalian mengikuti kata-kata ibu ya. Ya bu, ya. Menandakan konsentrasi kalian. Oke, dimulai ya. Kalau ibu ucapin, kalian mengulang kata-kata ibu. Nah, ini tentang jamur roti dan jamur kayu. Ya. 1, 2, 3. Jamur roti, jamur roti, jamur kayu. Jamur roti, jamur roti, jamur kayu. Jamur kayu. Jamur kayu. Jamur kayu, jamur kayu. Jamur kayu, jamur kayu. Jamur roti, jamur kayu. Jamur roti, jamur kayu. Ada berapa jumlah jamur? Ada berapa jumlah jamur? Langsung ya. Oke, tepuk tangan dan kita semua. Anak-anak, untuk pengawalan materi kita simak dulu. Ini tentang gambaran tentang kehidupan kuning atau jamur yang selama ini ada di sekitar kita, tapi lebih sering kita abaikan. Ya. Bagaimana fenomena kuning? Simak di kehidupan bumi. Perkenalkan, bumi. Bumi kita sebut dengan jamur. Kerajaan bumi termasuk diantaranya es atau bunga. Termasuk penyakit jamur yang mereka menyertai kalau kemudian mereka menjadi berkumpul. Di antaranya yang lain, mereka dapat memakan keluar, mencerna uang, dan mengembangkan roti. Baik anak-anak, dari video yang tadi ditayangkan, pasti kalian menyimak ya. Ada satu pernyataan, Fumi termasuk kerajaan yang dikeluarkan dari kerajaan lainnya. Coba ada yang tahu nggak kerajaan apa sih sebelumnya Fumi? Saya bu, dikeluarkan dari Indo Lantai atau kerajaan luar. Iya benar. Ya, silakan kita dulu tepuk tangan. Coba, siapa yang tahu alasannya kenapa dikeluarkan dari Kelantai? Ya, mungkin. Karena Bumi tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, tidak seperti penguatannya bisa bekerja sendiri. Iya benar itu ya jawabannya ya. Tepuk tangan dulu. Anak-anak, tadi ya kalian sudah merespon dengan baik dan benar ya pertanyaan dari ibu. Sekarang ibu mau melanjutkan memberikan materi dulu ya sebelum kita melakukan pembelajaran nanti kalian secara mandiri bersama teman sekelompoknya. Nah, anak-anak, untuk materi yang akan ibu jelaskan ini sudah ibu kirimkan di grup kelas ya. Nah, coba kalian buka dulu file-nya. Ya bu. Nah, semuanya sudah dibuka? Sudah. Ibu akan memaparkan sedikit yang juga berkaitan dengan jawaban kalian tadi ya tentang fumi atau jamur. Jadi fumi ini memiliki karakteristik utama yang membedakan dia dari utamanya dari tumbuhan ya. Fumi adalah organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil. Nah, klorofil ini adalah zat hijau daun untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Jadi tadi benar jawaban ini ya, kalau tumbuhan kan bisa fotosintesis karena punya klorofil. Nah, kalau fumi dia tidak punya klorofil berarti tidak bisa fotosintesis. Karena fumi itu ternyata bentuknya beraneka ragam ya. Ada yang berbentuk oval, ada yang berbentuk benang, dan ada yang memiliki tubuh buah. Biasanya yang memiliki tubuh buah itu yang bisa kita konsumsi atau kita makan. Baik anak-anak, tadi yang sudah ibu jelaskan
membagikan LKPD dan sebelumnya Ibu akan cek kalian, oh ternyata semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian diskusikan, kemudian kalian isi. Silakan kalian isi dulu bagian depan dari LKPD. Di situ sudah tercantum ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran ya. Isi dulu kelas dan nama anggota. Oh ya, karena kalau kalian mau buka LKPD ini melalui HP bisa kalian scan aja di Apple yang ada di mana dua. Itu ada petunjuk pengerjaan LKPD. Ya, silakan dibaca. Yang pertama kalian berdoa sebelumnya. Tadi kita awal sudah berdoa bersama ya. Berikutnya kalian pelajari bahan ajar dan bila mengalami kesulitan konsultasikan ke ibu. Ya. Lalu pada kegiatan inti, ya kalian buka halaman berikutnya kita akan melakukan kegiatan praktikum. Ya, ada alat dan bahan yang sudah ada di depan kelas ini siap digunakan. Ya. Kemudian ada alat kerjanya Pak kami. Baik-baik kalian diminta untuk menggambar, ya, menggambar tentang ini. Dan ada di halaman terakhir ada 4 soal ya, yang kalian kerjakan. Baik anak-anak, kita akan memulai kegiatan praktikum. Ada yang mesti Ibu kenalkan dulu kepada kalian ya. Di depan sini ada 2 alat. Apa ini namanya? Mikroskop. Nah, ini akan kalian gunakan untuk mengamati fungsi ya, bagaimana struktur tubuhnya secara mikroskopis. Ini adalah mikroskop cahaya, jadi ketika kalian mengamati posisinya dari sebelah sini. Jangan menghalangi cahaya yang sumbernya dari luar ya. Nah, kemudian nanti kalian akan membuat preparat basah sendiri. Caranya ini ada kaca preparat. Kaca preparat. Di sini ada beberapa contoh atau spesimen fungsi yang Ibu bawa ya, di antaranya ini apa? Tempe. Ini yang oranye-oranye apa nih? Oncom ya. Kemudian ini tadi ada jamur yang dibawa oleh teman kita Ayu. Nah, ini apa nih? Ragi. Ya benar, ragi. Ragi sebelum Ibu menuangkan ini kan biasanya kalian buat untuk apa? Kalian bikin roti, bikin donat ya. Sebelum Ibu tuangkan ke sini, Ibu beri gula. Nah, beri gula. Tujuannya untuk mengaktifkan ragi. Jadi dalam vermicon ini raginya masih inaktif atau jamurnya masih belum aktif. Kalau untuk aktif dia dikasih gula, dikasih makanan dulu. Nanti dia akan di sini ada bui-bui. Nah, itu artinya jamurnya sudah aktif ya. Nanti kalian amati juga. Caranya tadi ini kaca preparat, lalu kalian ambil sedikit kuminya ya. Misalkan ini dari tempe ya. Kalian cungkil sedikit nih pakai ini. Cungkil sedikit ya. Setelah dicungkil sedikit, terus kalian simpan di kaca preparat. Simpan di kaca preparat. Ya, diurai-urai supaya jelas? Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau begitu sekarang secara bergantian anggota kelompoknya ke depan untuk mengamati bagaimana struktur tubuh ini. Yang ada di depan ini ya, tadi kalian sudah melihat jamur secara mikroskopis. Sekarang kalian lanjutkan diskusi kelompok kalian untuk mengerjakan LKPD. Ya, jangan diskusi kalau ada yang tidak dipahami, tidak dimengerti boleh bertanya. Lembar kerjanya sudah diisi semuanya? Sudah. Baik, nanti ini sebelum kalian kumpul
apakah yang berperan dalam pembuatan tempe? Jadi karena jamur pada tempe itu menghasilkan enzim yang bisa meningkatkan kadar protein pada tempe, sehingga bisa meningkatkan kadar gizi juga pada tempe dibandingkan kedelai yang tidak diolah menjadi tempe. Nah, nama jamur yang berperan pada pembuatan tempe adalah Rhizopus oryzae. Iya, benar sekali. Bagus jawabannya. Tepuk tangan. Sekarang ada 2 soal lagi nih. Siapa yang mau jawab soal nomor 3? Saya, Bu. Oke, Julia. Ya, apa jawabannya Julia? Pertanyaannya dulu dibacakan. Pertanyaannya, untuk membuat roti biasanya adonan dicampur dengan ragi. Penambahan ragi dimaksudkan untuk membuat roti mengembang. Apakah yang terkandung di dalam ragi? Mengapa ragi dapat membuat roti mengembang? Jawabannya adalah di dalam ragi mengandung jamur Saccharomyces cerevisiae. Pada saat jamur ini melakukan respirasi aerob, maka akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian CO2 yang keluar mendorong serat protein pada adonan roti dan menyebabkan adonan roti mengembang. Ya, benar sekali ya. Jadi karena ragi melakukan respirasi atau bernafas secara sel dan menghasilkan CO2, CO2 itu keluar sambil mendorong serat-serat gluten yang ada pada roti. Ya, jadi makanya adonan roti itu kalau pakai tepung berprotein tinggi itu makin mengembang. Akhirnya karbon dioksida tadi mendorong dan roti itu mengembang. Ya, jawab. Iya, Indri silakan. Jadi perbedaannya kalau jamur berhubungan dengan alga itu akan menghasilkan lichens atau lumut kerak. Nah, lumut kerak itulah yang bisa tadi istilahnya apa? Mengeluarkan bebatuan. Jadi tadinya bebatuan terjal sebelum ada pohon dan hutan itu diawali dengan adanya lichens. Ya. Kemudian kalau hubungan jamur dengan akar itu akan menghasilkan mycorrhiza. Seperti ada bintil-bintil pada akar tumbuhan. Nah, anak-anak selesai diskusi kita tentang fungi. Coba itu sekarang punya pertanyaan nih. Apakah semua jenis fungi itu bisa dimakan? Iya. Oke, kalau yang bisa dimakan istilahnya apa tuh? Edible. Kalau yang nggak bisa dimakan berarti mengandung racun. Coba siapa aja yang bisa menyebutkan ciri-ciri jamur yang beracun yang tidak boleh dimakan? Ya, Hamza. Jamur yang beracun biasanya biasanya berarti berwarna gelap, ada yang oranye juga ada yang hitam. Iya, benar. Ada lagi yang menambahkan? Ayo, Ya, Rizky. ya, memiliki gigi atau anus. Iya, biasanya di bagian batang itu ada cincinnya ya, yang nampak seperti cincin. Benar sekali. Ada lagi yang menambahkan? Ya, Nur Aini. Biasanya kalau dicek sama-sama perak dan juga warna berarti tandanya beracun. Iya benar. Biasanya kalau kalian nonton film-film ya, ada di kerajaan ngecek makanan itu pakai sendok perak. Kalau berubah warnanya tandanya beracun. Ada lagi yang mau menambahkan? Teguh, Bu. Ya, Teguh. Jamur yang beracun biasanya berlendir, Bu. Biasanya ada di buah busuk dan sebagainya. Iya benar sekali. Biasanya kalau kalian ada makanan basi itu ada lendir-lendirnya ya. Tandanya sudah mengandung fungi dan itu beracun. Jangan dimakan nanti bisa sakit perut. Oke, sekarang tepuk tangan buat kalian. Sekarang kegiatan terakhir adalah kalian mengerjakan kuis. Oke, siapkan ya anak-anak sebelum dimulai kita cek konsentrasi dulu ya. Iya. Masih ingat gak sama tadi yel-yelnya? Konsentrasi.
pembelajaran kita kali ini ya. Ibu akan merefleksi dari pertemuan kita kali ini. Hal apa saja sih yang berkesan yang kalian senangi dari pertemuan kita kali ini? Ya. Iya, oke. Ibu juga senang ya kalian terlihat aktif untuk mengamati jamur melalui mikroskop. Ada lagi yang belum berkesan? Ya, Nura ini? Iya, Nura ini tadi juara ya di Kusinta ya. Oke, siapa lagi coba yang ini? Oke, Hafiza. Kita senang soalnya bisa membedain mana jamur yang beracun, mana yang bermanfaat. Iya, jadi bermanfaat bagi kehidupan ya. Iya, ada lagi yang mengungkapkan? Ya. Menambah pengetahuan tentang jamur atau kunyit. Ya, alhamdulillah. Antara materi yang kita pelajari kali ini kan ada istilah-istilah yang muncul ya. Sekarang kalian pikirkan istilah apa sih yang baru pertama kalian dengar pada pertemuan kita kali ini, dan kalian ketik di sudah nampak ya di layar. Ini adalah istilah-istilah yang baru kalian pahami pada pertemuan kita kali ini. Lumayan banyak ya, alhamdulillah. Di situ ada beberapa istilah, di antaranya fungi yang menjadi judul pembelajaran kita kali ini. Oke, coba ibu ingin di antara kalian menarik kesimpulan. Siapa yang mau menarik kesimpulan? Ya, Rizky. Ya, kunyit itu berbeda dengan lantai. Ya, jadi pada kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu fungi ternyata berbeda dengan lantai. Di antaranya ada banyak ciri-ciri yang tadi sudah kita pelajari. Tentunya ada lagi yang mau menarik kesimpulan ya, Hafiz? Ada kunyit itu memiliki struktur banyak halus dan indikasinya menjadi berseling. Iya benar. Tadi ya setelah lihat melalui mikroskop, berarti tubuh fungi itu dia dengan benang halus ya. Itu namanya hifa. Dan kemudian dianyam menjadi miselium. Terima kasih kesimpulannya pembelajaran kita kali ini. Sebelum benar-benar ditutup, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Oke, Aldo. itu misalnya kita apa belum dijelaskan tadi kan lihat di Microsoft kurang begitu jelas. Oke. Ya, untuk menjawab pertanyaan Aldo, Ibu punya satu video mungkin terakhir ya sebelum ditutup pembelajaran ya. Kita akan melihat bagaimana miselium secara jelasnya melalui video berikut ini. Dan jamur ini ukurannya mikroskopis. Kalau kita mikroskop ternyata ini adalah benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur. Namanya hifa. Benar kata Hafiz tadi ya. Namanya hifa. Nah, itu yang di atasnya yang bulat itu namanya kotak spora. Ya, jamur kan berevolusi dengan cara meninggalkan spora-sporanya. Jadi hifanya bertumbuh terus yang akan menyusun tubuh jamur. Jadi kalau dianalogikan kita sekarang memakai pakaian, itu kan di atas benang-benang yang dianyam. Ya, dikenal. Jadi kalau benang-benang itu disebutnya hifa dan sudah jadi pakaian disebutnya listrik. Tubuh jamur terdiri atas anyaman-anyaman hifa. Ya, jadi awalnya secara mikroskopis lebih jelasnya miselium itu terus tumbuh dan di bawah permukaan tanah ya, di bawah tanah di hutan-hutan itu banyak sekali terdapat miselium. Jadi kalau dilihat melalui pewarnaan kita sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk semua semangatnya, semua kesempatannya ya untuk pembelajaran kita. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita berikutnya adalah masih tentang fungi, tapi lebih ke peranan fungi dalam kenapa. Ya, sebelum ditutup, coba cek konsentrasi lagi, masih pada konsentrasi nggak ini ya? Konsentrasi. Oke, sekali lagi konsentrasi. Iya, masih ada semangatnya alhamdulillah. Oke, sebelum ditutup, Ibu mau tanya siapa yang tadi datangnya terlambat? Teguh. Teguh. Oke, Teguh karena tadi kesiangan datangnya, sekarang Teguh pimpin doa penutup. Kita membaca doa. Punya satu pesan ya, berjuang bisa saja kalah, tidak berjuang sudah pasti kalah. Jadi kalian anak-anak yang masih berjiwa muda ini ya terus
terus semangat untuk berjuang. Ya, meskipun bisa jadi kalian akan mendapati kegagalan, tapi terus berjuang. Karena tidak berjuang itu justru akan benar-benar gagal.